Halo teman-teman, jadi pada video sekarang ini aku bakalan bahas contoh soal perhitungan yang bisa dibilang ini ringkasan dari video aku sebelumnya yang seperti menghitung rasio-rasio di laporan keuangan gitu kan ya teman-teman. Selain itu juga menganalisis dari hasil perhitungannya. Contoh soalnya aku bacain dulu ya teman-teman. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu 5 miliar. Dengan jumlah saham beredarnya itu 25 juta lembar, total penjualannya itu 40 miliar, total ekuitas 110 miliar, total asetnya 130 miliar, total utang 20 miliar, dan PT Hijau Tbk ini berencana untuk melakukan ekspansi perusahaannya dan membutuhkan tambahan dana atau modal segar. Untuk memenuhi hal itu, PT Hijau Tbk merencanakan corporate action, yaitu HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu atau ya right issue gitu kan teman-teman, yang sudah disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rasio right issue tersebut itu 3:6 dengan harga penembusan HMETD-nya itu adalah di harga 4.000, harga PT Hijau di market saat ini tuh harganya 4.800 per lembarnya. Dan juga ada pembagian dividen sebesar 400 per lembar saham. Adapun di sini contohnya, Mr. Y sudah memiliki 36.000 lembar saham PT Hijau ini di dalam portofolionya. Dengan harga pembeliannya itu pada waktu itu si Mr. Y itu kan 4.300 per lembar saham. Dari keterangan di atas, yang ketiga, berapakah per dari saham hijau tersebut sebelum right issue dan setelah right issue? Kita mau lihat nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa per itu tuh buat ngelihat dari harga yang tercermin sekarang dengan melihat laba perusahaannya, perusahaan tersebut itu mahal atau masih murah. Artinya kalau masih murah itu masih layak untuk kita beli karena masih ada banyak kesempatan perusahaannya untuk naik gitu kan. Jadi istilahnya ya sahamnya lagi murah sekarang, tapi bisa jadi sangat mahal di kemudian hari gitu kan teman-teman. Nah, untuk menghitung pernya ini, price earning ratio, price dibagi EPS. Jadi harga dibagi laba bersih perusahaan. Sebelum kita menghitung, pertama, kita harus menghitung earning per share-nya, laba bersih perusahaannya. Rumusnya itu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, laba bersihnya itu kita bisa lihat nih di yang paling pertama. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu kan 5 miliar. Dibagi jumlah saham beredar. Di paragraf keduanya, jumlah saham beredarnya itu 25 juta. Jadi kita bisa langsung bagi ya teman-teman. 5 miliar dibagi 25 juta. Sama dengan earning per share-nya itu 200. Lanjut, baru kita bisa menghitung price earning ratio. Kita hitung dari per sebelum HMETD ya teman-teman. Jadi di mana harganya itu di market kan 4.800. Dibagi EPS itu 200 sama dengan 24 kali. Kita coba lanjut ke hitung setelah HMETD ya teman-teman. Dan nanti kita analisisnya belakangan. Yang tadi ya, kita harus hitung EPS-nya dulu pertama. Nah, rumusnya sama kan seperti yang tadi. Tapi kita nggak pakai jumlah saham beredar yang 25 juta. Karena jumlah saham beredarnya itu naik setelah perbandingan right issue 3:6. Jadi kita harus hitung dulu lembar sahamnya yang 25 juta dibagi 3 dikali 6 atau perbandingan dari 3:6.
atau 3 saham lama itu dapatnya 6 gitu kan, 6 saham baru. Hasilnya adalah 50 juta. Jadi saham di awalnya 25 juta lembar, nambah isunya itu 50 juta lembar. Ya kita totalkan, baru kita bakalan dapat jumlah saham beredar setelah HMTD. 25 juta ditambah 50 juta, sama dengan 75 juta. Baru kita bisa menghitung earning per share. Labanya kan tadi ya, labanya masih tetap sama nih, 5 miliar. Tapi dengan laba yang sama, jumlah saham beredarnya jadi lebih banyak, jadi 75 juta. Hasilnya itu, yang tadinya misalnya dari satunya itu dihargain 200, sekarang berkurang banget nih, jadi 66,67. Jadi simpelnya gini ya teman-teman. Kalau misalnya awalnya nih, kalau kamu misalnya punya 1 lembar saham, keuntungan buat kamunya itu 200 misal. Karena dia menambah jumlah saham beredar, tapi kan laba bersihnya masih di angka yang sama, artinya uang kalian itu dibagi atau keuntungan kalian itu dibagi ke lebih banyak orang lagi, ke lembar saham yang lebih banyak. Jadi 1 lembarnya itu keuntungan buat kalian itu jadi 66,67 gitu kan teman-teman. Aku kasih contohnya lagi nih ya teman-teman. Misalnya uang 10 juta itu kalau dibagi ke 2 orang kan 5 juta. Tapi kalau misalnya dibagi ke 10 orang yang tadinya dapat 5 juta, jadinya dapatnya 1 juta. Nah, kurang lebihnya case-nya sama ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa mengambil kesimpulan nggak? Ya artinya kan yang aku harusnya dapat lebih banyak, jadi lebih sedikit. Karena dia punya lebih banyak lembar saham yang harus dia bagi-bagi dengan keuntungan yang sama. Tapi ya teman-teman, yang perlu di-underline, perusahaan itu mau menerbitkan corporate action itu dengan maksud dan tujuan yang sudah jelas. Dan dia juga disetujui di RUPS. Ya kalau selagi akan dipergunakan untuk perusahaan yang lebih baik di kemudian hari, ya labanya kan bisa menjadi lebih banyak lagi. Di tahun 2023, tahun 2024, yang tadinya misalnya 5M, bisa jadi bertumbuh jauh di atas 5M. Dan untuk dibagikan ke lembar sahamnya, ya bisa jadi lebih besar lagi dari 200 gitu. Tapi case-nya kan di sini di tahun 2022 gitu. Dengan dia IPS itu artinya ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Karena IPS-nya udah ketemu, kita langsung menghitung PER-nya yang setelah HMTD. Harga di marketnya itu 4.800 dibagi IPS-nya itu jadi 66,67. Sama dengan hasilnya itu 72 kali. Kan price earning ratio itu buat ngelihat murah atau enggaknya gitu kan. Semakin kecil, semakin dikategorikan bahwa perusahaan tersebut itu murah dan layak untuk kita beli. Semakin besar, artinya perusahaannya itu udah mendekatin mahal gitu ya teman-teman. Artinya kalau PER-nya di awal itu 24 kali, terus PER yang setelah HMTD-nya 72 kali, artinya naik kan si PER-nya jauh lebih besar. Mungkin dengan harga di pasarnya 4.800, investor menilai bahwa misalnya PT Hijau itu murah gitu kan, bisa jadi. Tapi dengan dia punya PER-nya lebih tinggi, dengan harga 4.800 ini kemahalan mungkin ya. Harusnya dia punya harga di pasar yang mungkin orang lebih minat untuk membeli kembali di harga yang lebih murah gitu kan. Jadi itu salah satu alasan kenapa kadang orang tuh agak males gitu kalau misalnya perusahaan itu raiso. Karena earning per share-nya itu kan bisa berkurang, sahamnya bertambah, laba per sahamnya jadinya kan berkurang. Tapi kalau untuk jangka panjang, yang diperlukan PT Hijau itu bisa jadi menambah laba perusahaannya untuk di kemudian hari gitu ya teman-teman. Jadi nggak hanya dilihat dari satu sudut pandang aja, tapi kita lihat dari berbagai sudut pandangnya yang lain. Nah, investor itu biasanya suka melihat PER yang kecil. Artinya, si perusahaannya itu
dalam kategori murah. Kalau misalnya dalam kategori murah, investor itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi kalau misalnya seandainya perusahaannya makin kesini makin mahal. Beda ceritanya, kalau biasanya kalau perusahaannya udah mahal, naiknya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Atau bisa jadi kalau dia perusahaannya kemahalan, yang ada harga sahamnya bakalan turun gitu. Nah ini kan baru permulaannya, baru melihat dari price earning ratio, masih banyak yang mau kita bahas dan ini bakalan komplit banget kalau misalnya kalian mau nganalisis perusahaan yang mau kalian beli sahamnya gitu ya teman-teman. Terima kasih buat udah nonton channel aku. Nah, untuk next soalnya, aku bakalan bahas di video berikutnya. Jadi aku sengaja cut karena biar kalau misalnya kalian punya tujuan itu cuman buat menghitung nomor tertentu gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung to the point masuk ke videonya tanpa di skip-skip mungkin gitu ya teman-teman. Semoga videonya bisa membantu. See you next time.